Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah pemirsa, kembali lagi di program Kopi Pagi, khususnya di segmen Bincang Santai kita pada pagi hari ini. Pemirsa, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin jarang terdengar, namun nyatanya saat ini merupakan salah satu hal yang krusial untuk keberlangsungan ekosistem laut kita, khususnya di wilayah Kalimantan Barat. Adapun tema yang akan kita bahas yaitu seputar konservasi dugong di Kalimantan Barat. Nah, ini kayaknya kalau warga Kota Pontianak terutama ya, kayaknya udah sangat familiar dengan istilah dugong, ya kan? Awak kalau bercanda pun nyebut dugong pasti kan? Nah, maka dari itu kita coba kenalan loh, dengan apa ini dugong? Karena ada istilah juga nih pemirsa, dugong itu dikenal sebagai sapi laut. Dia herbivora dan dia makannya rumput. Dia juga pemalu dan keberadaannya semakin langka. Bermacam-macam hal yang terjadi dari perubahan habitat, perburuan ilegal, dan masih banyak lagi. Maka dari itu kita akan menggali lebih dalam dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa dengan berbagai pengalaman, wawasan, juga solusi-solusinya. Nah langsung saja kita akan berkenalan dengan narasumber kita yang pertama. Kali ini di studio sudah ada bersama saya Kepala BPSPL atau Badan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. Langsung saja Bapak mungkin bisa sapa pemirsa yang ada di rumah. Ya, selamat pagi pemirsa. Saya Sarip Iwan Taruna Al-Kadri, Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak. Oke, Balai Pengelolaan ya, tadi sok tahu nyebut badan dia. Mohon maaf Bapak ya, berarti Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. Tadi kita sempat bincang-bincang bagi warga Kota Pontianak yang belum tahu nih, di mana kantor Balai BPSPL ini itu terletak di Palima ya Bapak ya? Jalan Di Palima. Oke, di daerah perbatasan kalau kata Pak Iwan tadi ya. Nah Pak, ini sebelum kita membahas lebih jauh ya tentang dugong begitu. Mungkin masih banyak yang belum tahu sebenarnya dugong ini apa dan karakteristik serta peran ekologis ya di habitatnya di laut itu seperti apa Pak? Ya, dugong ini mungkin ya pemirsa bisa mungkin lebih tahu kalau misalkan ada cerita-cerita mistis gitu kan, dikenal dengan duyung gitu kan. Oh, ini suka nih kalau udah bebas mistis nih orang sini nih. Dugong itu biasa disebut kalau orang kampung nyebutnya itu duyung. Oh, duyung. Nah, duyung ini mamalia laut yang kesehariannya dia ini sebagai pemakan lamun, gitu kan? Oke, lamun. Nah, tahu lamun kan? Lamun. Nah, apa itu Pak? lamun itu bukan melamun, melamun, gitu kan? bukan ya? Nah, lamun itu salah satu habitat dugong, tempat cari makan, atau dia semacam rumput yang tumbuh di laut yang agak ada yang agak besar, ada yang kecil, tergantung dari jenisnya. Nah, tapi lamun ini merupakan salah satu yang menjadi habitat daripada dugong atau duyung ini. Nah, ketika lamunnya ini cukup bagus, biasanya habitat ini menjadi salah satu tempat untuk mencari makan dugong ini, gitu kan? Nah, seperti yang tadi Mbak Nisa katakan, ini juga biasa disebut dengan sapi laut. Sapi laut, Nah, ya nggak salah sapi kali laut. ini. Nah, karena memang dia merupakan tempat atau salah satu sebagai kalau misalkan ada dugong itu di sana di satu kawasan, berarti perairannya cukup bagus. Artinya menjadi satu indikator tentang bagus tidaknya ekosistem di lautan itu ya, keberadaan si dugong ini ya. Dan ini cukup ini juga, dugong ini selain yang Mbak Nisa katakan tadi pemalu, dia biasanya hidupnya berpasangan. Oh, kan? okay. Nah, dia berpasangan, dia selalu sama, dan memang salah satu yang cukup unik ini dan memang harus kita lindungi karena memang dugong ini dia perkembangbiakannya lama. Rata-rata dia itu anaknya itu biasa 3 sampai 7 tahun. Baru bisa ini anak. Ya berkembang biak lagi ya.
Jadi 3 sampai 7 tahun itu sekali dia Oh, sekali lahiran satu kali aja gitu. satu, dan itu hanya satu gitu Oh kan. alah, keluar pontianaknya. Alah. Nah, itu. Jadi ya artinya memang dugong ini menjadi habitat yang sekarang ini sangat susah untuk kita cari. Di Kalimantan Barat yang baru terlaporkan ke kita ini baru ada di daerah Kendawangan. Dan kebetulan Kendawangan itu ada satu kawasan konservasi yang memang lamunnya cukup bagus di sana. Oh, makanya bisa ada dugongnya di Ya. situ ya. Oke, berarti ini memang udah real. Apa dia hanya ada di Kendawangan saja, Pak, untuk data saat ini? Ya, data saat ini sebenarnya Mungkin ada barangkali ya. ada di tempat lain. Nah, kita sempat ketemukan juga itu di Kota Waringin Barat. Kota Waringin Barat itu tapi Kalimantan Tengah. Iya, maksudnya bukan ini lagi Nah, ya. kalau di Kalbar, sementara kita masih Masih ketemunya di Kendawangan ya. Ketapang, Kendawangan. Nah, tidak menutup kemungkinan itu di Kayong Utara, di Kuburaya, sama di Sambas itu kemungkinan ada Bisa juga. jadi ada ya. Nah, cuman memang karena sangat sulit untuk menemukan dugong ini, jadi sehingga memang yang terdata di kita yang baru ada kejadiannya itu ada di Ketapang, gitu kan. Mungkin ini bisa kita kaitkan dengan sifat dugong sendiri yang katanya pemalu itu tadi. Ya, Kali ya. Jadi ya. untuk dia mengekspos diri ke manusia juga mungkin agak susah begitu ya, Pak ya. Bisa jadi, ini kan kita STM, so tahu menahu. Oke, baik. Ya. Ini Pak, kita kayaknya banyak nih masyarakat yang belum begitu tahu bahwa dugong itu merupakan satwa yang dilindungi. Ya. Nah, mungkin bisa diberikan dasar hukumnya ya, supaya kita masyarakat lebih aware lagi, lebih tahu lagi tentang upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk melindungi dugong ini. Nah, ini sebelum saya masuk ke dasar hukumnya, memang kalau kita lihat ini dugong ini adalah jenis yang memang sangat susah untuk dicari, gitu kan, artinya sehingga memang selain susah, mungkin populasinya sangat minim, apakah lagi dia hanya bisa pengembangbiakan cukup lama, itu 3 sampai 7 tahun baru dapat satu anak. Nah, itu yang artinya ketika satu pasang berarti hanya dapat 3 sampai 7 gitu. tahun. Dan memang dugong ini ya karena tingkat reproduksinya lama, kemudian dia ketergantungan terkait dengan makanannya itu sangat lumun tinggi. Tadi itu ya. Lamun. Oh, lamun. Bukan lumun. Lumun, siapa lumun? Lamun. Lamun ya. Tapi bukan melamun. Ya, gitu kan. oke, ingat melamun ya, bukan lamun, bukan melamun ya. Oke. Nah, selain itu juga memang dugong ini dari sisi ekonomisnya ini dari masyarakat itu menyatakan bahwa ketika mendapatkan dugong itu cukup dagingnya itu cukup mahal untuk dijual, katanya. Ada yang makan dugong ya? Ada, katanya lebih enak daripada daging sapi. Oh iya, begitu. Nah, selain itu juga memang ada beberapa bagian tubuh dugong ini cukup mahal, terutama giginya itu, ada gigi taringnya, satu aja itu bisa dijual 3 sampai 4 juta. Nah, itu kalau misalnya ada 4 taringnya berarti berapa gitu kan. Nah, itu banyak gitu ya. Nah, itu yang menjadi terkait dengan ini. Nah, kemudian dugong juga ini menjadi salah satu yang membantu menjaga kesehatan lamun. Nah, jadi kalau misalkan ada dugong biasanya lamunnya bagus di sana, gitu kan, makanya itu habitat dugong. Lamun ini ada habitat dugong. Kemudian sehingga ketika ada lamun yang bagus di sana, 80% dugong itu pasti ada di sana. Nah, kalau lamunnya bagus, artinya lamun ini kan menyerap salah satu kalau sekarang ini kita sedang gencar-gencarnya terkait dengan carbon trade, nah makanya dugong ini adalah terkait dengan yang menghasilkan blue carbon, gitu kan. Artinya dia menyerap karbon kemudian ini menjadi ketika ada lamun maka ada karbon di sana yang bisa kita hitung. Nah, sekarang kita sedang membuat aturan untuk carbon trade, maka lokasi-lokasi ini menjadi sangat strategis untuk kita jaga, gitu kan. Nah, kemudian kita tahu sekarang ini terkait dengan regulasinya, ini ada Undang-Undang 5 tahun 90 yang sekarang sudah direvisi menjadi Undang-Undang 32 tahun 2024. Nah, ini memang
dalam aturan dari undang-undang ini kita dilarang untuk menangkap, kemudian melukai, membunuh. Yang tadi itu yang iya, dijual-jual itu ya Pak ya? bukan hanya dugong, maksudnya satwa yang Oke, dilindungi. oke. Nah, itu kemudian memelihara juga tidak boleh, memiliki, memperdagangkan, menyimpan bagian tubuh satwa yang dilindungi juga tidak boleh, gitu kan? Nah, artinya berdasarkan undang-undang ini, maka ini dilindungi secara penuh. Nah, kemudian ada lagi itu turunannya, itu ada PP nomor 7 tahun 99. Nah, ini juga terkait dengan yang mengatur bahwa ini tidak boleh dimanfaatkan secara bebas kecuali tujuannya untuk penelitian atau konservasi. Nah, itu pun harus dengan izin. Gitu ya. Nah, itu. Jadi ini memang karena dilindungi penuh, maka dari ini sampai turunan anggota tubuhnya itu juga tidak boleh diperdagangkan atau diperjualbelikan. Nah, memang sampai hari ini dugong ini untuk masih kemarin masih dengan teman-teman KLHK atau teman-teman kehutanan, tapi semenjak tanggal 17 kemarin baru 2025 ini ya? Nah, 2025 ini sebenarnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 ini sudah terbit di tahun 2024. Cuman karena kemarin ada yang mengajukan tuntutan terkait dengan isinya, nah, maka baru tanggal 17 Juli kemarin bisa ini ya? MK mengeluarkan keputusan bahwa menolak semua tuntutan tersebut. Jadi sudah bisa berlaku walaupun turunannya masih belum, gitu kan? Nah, jadi artinya PP-nya kemudian peraturan menterinya ini sedang kita upayakan secepat mungkin. Tapi paling tidak secara resmi ini sudah ke kita. Nah, itu. Nah, kemudian memang dari Kementerian Kelautan Perikanan kita juga ada rencana aksi nasional terkait dengan konservasi dugong. Ada gitu kan dari Kementerian Kelautan Perikanan. Nah, ini memang kita salah satunya habitat dugong itu adalah lamun. Jadi kita mengelola habitat lamunnya, kemudian ini kita juga meningkatkan pemahaman kepada masyarakat nih, supaya paling tidak masyarakat tahu ini untuk dugong bahwa itu adalah jenis yang dilindungi dan tidak boleh ditangkap maupun diapa-apakan, termasuk diperjualbelikan. Nah, itu. Jadi seperti itu ya pemirsa ya, bahwa memang bahwasanya si dugong ini sudah ada ya kebijakan hukumnya yang memang tidak boleh untuk kita ya bahasanya tadi ya diburu begitu, apalagi dibunuh, bahkan menyimpan satu aja bagian tubuhnya pun nggak boleh ya Pak ya? Kok cuma satu taringnya pun nggak boleh Pak? Nggak boleh itu, karena memang dilarang penuh gitu kan. Nah gitu ya. Tapi selain ini itu ada status internasionalnya juga gitu kan. Nah, itu ada IUCN Red List-nya, itu dugong masuk daftar merah spesies terancam. Nah, jadi sehingga secara status internasional pun ini dilindungi. Iya, urgensinya udah sampai ini sampai ke internasional ya ternyata ya. Dan kemudian di CITES sendiri, CITES itu Convention on International Trade and Endangered Species Wild Fauna and Flora. Artinya lembaga organisasi internasional yang mengatur lalu lintas perdagangan untuk jenis yang dilindungi. Nah, dugong ini masuk dalam Appendix 1. Baru masuk dalam Appendix 1 ini dilarang penuh, gitu kan? Nah, dilarang diperdagangkan secara penuh. Jadi ada tingkatan dan si dugong ini di Appendix 1-nya yang benar-benar dilarang penuh gitu ya? Ya, nah kalau misalkan seperti hiu, pari masih ada di bawah gitu ya? Karena dia masuk dalam Appendix 2. Nah, Appendix 2 itu dia boleh diperdagangkan tapi dengan kuota. Nah, ada batasannya ya, ada berarti batasannya. Ya? Sedangkan jadi, dugong ini benar-benar nggak boleh gitu Pak ya? Nggak boleh. Nah, itu berarti artinya sudah sangat, ya gimana ya, ini menjadi salah satu, ya tadi wajar ya daftar merah, sampai juga menjadi Appendix 1, kecuali mungkin yang tadi di awal ya, untuk keperluan riset barangkali ya, itu pun harus izinnya yang luar biasa ketat ya, untuk mendapatkan perizinan itu ya. Betul. Oke, apalagi kita gitu kan, yang mau sembarangan main tangkap-tangkap aja. Nah, itu boleh dong ya pemirsa disuarakan lagi, mungkin masih ada keluarganya atau masyarakat sekitarnya yang belum tahu begitu ya, kalau dugong ini termasuk ya satwa yang dilindungi. Nah, ini tadi kan kita sempat berbincang-bincang juga ya Pak ya di awal ya, tentang bagaimana dari BPSPL sendiri juga punya salah satu di sini ada upaya begitu ya,
dari selaku di sini kan bisa dibilang pemerintahannya ya berkolaborasi begitu dengan komunitas-komunitas Ya. lain. Nah, memang ya sebelum kita masuk ke sana, ini dugong ini juga apa namanya banyak ancaman yang dihadapi, Oke. terutama terkait dengan perburuan ilegal seperti yang saya katakan yang tadi itu ya, mengambil bagian tertentu Nah, itu ya. kemudian ada juga ini kan nelayan biasa kadang-kadang dia tertangkap jaring gitu kan. Nah, dia mungkin bukan tujuan utamanya nangkap dugong, tapi nggak sengaja. nggak sengaja. Nah, cuman ketika tertangkap itu langsung dimanfaatkannya, artinya dagingnya Aji mumpung ya Pak ya. Ya, nah itu juga merupakan ancaman. Nah, kemudian ada beberapa juga di beberapa daerah itu ini banyaknya dugong itu terluka, kemudian banyak yang kena ketika kapal lewat itu kena kipas. Nah, kipasnya itu banyak, ada beberapa kejadian seperti itu. Ini juga merupakan ancaman bagi dugong. Makanya mungkin nanti kita coba untuk lokasi-lokasi yang memang habitat lamunnya ini cukup baik. Ini nanti kan kita akan berikan semacam rambu-rambu panduan. Ini bisa ketika melewati itu tidak dengan kecepatan tinggi. Nah, itu mungkin salah satu solusinya. Nah, seperti yang saya katakan tadi terkait dengan kesadaran masyarakat. Nah, tentu memang ini harus kita sosialisasikan terus-menerus. Nah, teman-teman yang menjadi mitra kita, ini kita harapkan bisa untuk mensosialisasikan juga. Nah, seperti teman-teman WIBI, teman-teman IARI. Nah, ini kebetulan mereka wilayah kerja mereka itu masuk di dalam lokasi yang memang konservasi dugong itu tadi ya. Ada habitat dugong di sana, maka ya kita harapkan teman-teman yang sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan kita ini bisa melakukan sosialisasi ke masyarakat. Karena kalau kita paling sekali 2 kali aja itu. Nah, tapi kalau misalkan mereka ini kan bisa lebih sering, lagi ya, gitu kan, intens lebih sering, lagi karena ya. mereka posisinya ada di sana. Nah, sementara kita kan remote jauh dari sana itu kan. Nah, itu. Nah, oke pemirsa, jadi nanti kita akan melanjutkan ya bincang-bincang kita tentang sudah masuk ke upaya pemerintah dan kolaborasi pemerintah. Tadi sempat di-spill sedikit ya dengan Bapak bahwa ada komunitas yayasan YIARI dan juga ada WB. Nah, nanti kita bakal cari tahu lagi, tapi sebelumnya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama kami tentunya hanya di Kopi Pagi. Nah, kita masih di segmen Bincang Santai ya. Kita masih bersama dengan Kepala BPSPL atau tadi kita sempat kenalan ya, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. Nah, ini ada Pak Iwan sebelah saya nih. Jadi kita bakal lanjut lagi. Kalau tadi kita sudah bincang-bincang seputar dugong, seputar kebijakan terkait dugong juga, sampai kita bahas ke yang isu internasional. Appendix 1 tadi ya pemirsa ya. Nah, sekarang kita akan melihat sejauh mana ya upaya pemerintah dalam hal ini BPSPL dalam menjalin kolaborasi dengan yayasan atau komunitas yang bergerak di isu yang sama. Oke, balik lagi kita Pak. Tadi kita sempat menyebut salah satu ini ya, yayasan, ada yayasan WB, lalu juga yang satu lagi, apa itu tadi Pak? YIARI. YIARI, ya, YIARI ya. Apa itu? Nah, boleh Pak, mungkin itu dalam bentuk kerjasamanya itu seperti apa ya YIARI itu Pak? Ya, yang pertama memang kita dari pemerintah ini kalau misalkan kerja sendiri mungkin kita tidak tertangani. Betul. Karena memang luasnya wilayah kerja BPSPL Pontianak. BPSPL Pontianak wilayah kerjanya 1 Kalimantan. Nah, 1 Kalimantan mungkin bulan depan ini kita akan nambah lagi Pulau Jawa, gitu kan? Waduh. Nah, itu. Jadi cukup banyak, sangat luas ya Pak ya. Sangat luas, jadi sehingga tentu kita perlu adanya kerjasama dengan beberapa pihak. Nah, untuk di Kalimantan Barat ini sebenarnya kita bekerja sama dengan beberapa pihak. Ini ada Yayasan WIBI, kemudian ada IARI, kemudian dengan perguruan tinggi juga. Kita dengan Universitas Tanjung Pura, dengan Politeknik Negeri, kita sudah melakukan kerjasama. Dan kita juga dengan beberapa teman-teman perguruan tinggi dan yayasan yang serupa di provinsi lain. Nah, khusus untuk Kalimantan Barat, memang kita sudah menjalin kerjasama dengan
perjanjian kerjasama dengan WB dan IARI. IARI tadi ya. Nah, karena memang kebetulan mereka juga bergerak di bidang yang memang kita tangani juga terkait dengan konservasi, gitu kan. Nah, Yayasan WIBI ada di Kedawangan, tapi wilayah kerjanya Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Nah, ini merupakan bagian dari wilayah kerja kita. Sama juga dengan IARI. IARI ini juga kan, seperti ya. itu ya Pak. Nah, kalau boleh tahu ya dari sudut pandang BPSPL sendiri ya Pak, sebenarnya seberapa penting kerjasama antara BPSPL Pontianak ini dengan NGO seperti IARI dan WB? Karena tadi kan PR-nya kalau cuman BPSPL sendiri yang nggak bakalan sanggup gitu ya. Nah, dari IARI dan WB ini perannya itu seperti apa Pak dalam kerjasama ini? Ya, memang menjadi sangat penting kita melakukan kerjasama dengan WB dan IARI ini. Pertama, terkait dengan pengawasan atau pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, kita kemarin ada membentuk namanya kelompok masyarakat pengawas yang sekarang kita mintakan teman-teman dari WIBI untuk melakukan pembinaan terhadap mereka. Kita juga melakukan pembinaan, cuman karena kita jauh dari lokasi, jadi sehingga WIBI yang sudah bekerja sama dengan kita, ini juga perpanjangan tangan kita. Begitu juga ketika ada kejadian-kejadian, kemudian ada permasalahan yang first respondennya tentu teman-teman yang di lokasi, gitu kan. Nah, seperti kemarin kasus Dugong, itu artinya first respondennya teman-teman dari IARI dan WB yang di lapangan. Nah, kita mendapat laporan dari mereka, baru kita menindaklanjutinya. Nah, jadi sehingga first respon ini dilakukan oleh teman-teman yang ada di lapangan. Iya, WB dan ini tadi ya, dan IARI itu tadi ya Pak ya. Nah, tadi karena Bapak sudah menyebut tentang kasus Dugong ya, jadi memang ini pemirsa ada kasus kematian 2 ekor ya Pak, kalau tidak salah ya? 2 ekor Dugong ini di Kendawangan. Nah, kita juga pengen tahu nih bagaimana respon dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap kasus kematian 2 ekor Dugong di Kendawangan ini. Ya, memang kita mendapat laporan dari teman-teman dari WB dan IARI untuk ketika ada laporan bahwa ada dugong mati terdampar, gitu kan. Nah, artinya setelah itu untuk pertama kali melakukan itu tentu teman-teman dari IARI dan WIBI di lapangan. Dia mengevakuasi dulu, gitu kan, kemudian melakukan nekropsi. Nah, kemudian setelah nekropsi kita dapat data mungkin DNA-nya, ini kita kuburkan, kita minta teman-teman menguburkan secara aturan yang ada, gitu kan. Nah, kemudian juga kita minta juga, ini kan nanti kita bersama teman-teman WB dan IARI ini kita melakukan evaluasi terkait dengan lanjutan terkait dengan kenapa nih dugong ini bisa itu, mati 2 ini kan. Nah, ini yang apa namanya kita coba supaya kedepannya ini bagaimana meminimkan itu, gitu kan. Nah, karena memang ini adalah habitatnya dugong, jadi harapan kita kalau bisa memang bisa terdata kira-kira ada berapa ini dugong yang masih ada di lokasi itu. Walaupun sampai sekarang kita sangat susah untuk menemukannya. Kesulitan itu tadi. Nah, itu. Nah, artinya kalau kita lihat seperti kemarin itu kasusnya ya IARI membantu dalam nekropsi dan analisis medis. Kita tidak punya dokter hewan, gitu kan. Nah, teman-teman dari IARI mereka punya dokter hewan, gitu kan. Nah, sehingga hasil analisis dan nekropsinya tentu secara profesional akan bagus, gitu kan. Lebih ini ya, bisa dipertanggungjawabkan secara ini ya. Betul. Nah, kemudian kayak teman-teman WIBI juga ya respon lapangan, kemudian edukasi dengan masyarakat, ini yang membantu kita untuk bisa mensosialisasikan bahwa ini jenis-jenis yang dilindungi ini menjadi sangat penting untuk tidak dijual, tidak ditangkap, tidak diapa-apakan lah, itu kan, tapi dilindungi dengan habitat yang ada di sana, itu kan. Nah, ini kayaknya agak out of the box ya Pak. Ini pertanyaan ala-ala. Karena ini kan kita melihat contoh nih kasus kematian 2 ekor dugong. Misalnya udah jadi bangkai begitu ya Pak. Maksudnya bukan nelayan yang tangkap, bukan apa. Boleh nggak misalnya itu tadi diambil ini, maksudnya bukan dia yang bunuh gitu.
Dari tadi kan dikubur lagi tuh misalkan. Hmm. Nah itu tetap apakah dia bisa Nggak boleh. terjerat? Tetap tidak boleh ya? Tidak boleh. Artinya kan memanfaatkan itu yang aji semua mumpung tadi ya. sampai turunannya itu tidak boleh. Jadi dari Oh. kulit, daging, Oke. sampai gigi, sampai ekor, tulang. Walaupun emang sudah jadi bangkai begitu ya, Iya. dan bukan dia yang melakukan gitu ya. Iya, nah, karena ada prosedurnya, ada SOP-nya bahwa setelah ini itu harus Harus dikubur. Oke, paham. Nah, boleh jadi masyarakat ini juga harus seperti itu ya, kalau melihat ada barangkali mungkin bangkai seperti ini ya yang dugong, itu berarti SOP-nya harus langsung dilaporkan ya Pak Iya. ya? Oke, seperti itu. Nah, ini kan ilmu baru ya bagi kita yang awam-awam ini. Jangan sampai nanti kita main kartu as kita, nggak tahu ada hukumnya gitu. Iya. Ini udah dikasih tahu ya. Nah, artinya itu seperti itu. Ternyata ada prosedurnya sendiri pemirsa. Dimulai dari evakuasi bangkai itu sampai nanti BPSPL dengan mitra-mitranya juga akan melakukan nekropsi tadi ya Pak ya. Iya, Sampai ada penguburan dugongnya juga. Jadi itu tidak tidak asal-asalan ya, prosesnya itu seperti itu. Nah, Bapak ini terakhir ini tidak terasa ya untuk narasumber BPSPL waktu kita bakal beralih lagi nih dengan narasumber selanjutnya. Nah, tapi kita pengen dengar kata-kata terakhir dari Bapak. Kita pengen tahu apa sih pesan Bapak untuk masyarakat, terutama masyarakat Kalimantan Barat, agar sama-sama punya peran untuk menjaga dugong dan ekosistem laut. Ya, yang pertama tentu harapan kita masyarakat bisa paham terkait dengan bahwa dugong ini adalah jenis yang dilindungi. Dilindungi itu tadi ya. Nah itu, jadi ketika dia sudah masuk jenis yang dilindungi tentu tidak boleh memanfaatkan apapun semua. nih Pak. Nah, dari kulit, kemudian daging, kemudian gigi, ekor, tulang, semua tidak boleh dimanfaatkan, diperjualbelikan. Nah, artinya ini kita himbau kepada masyarakat. Nah, kemudian ya harapan kita juga ini ketika masyarakat menemukan ada dugong atau apa, baik itu yang mati atau yang masih hidup, ini bisa dilaporkan ke kita. Kemudian dengan teman-teman yang menjadi mitra kita, gitu kan? Artinya karena di sana ada WIBI, ada YARI, bisa dilaporkan. Jadi sehingga ketika ada kasus itu kita cepat fast respondennya itu fast respon cepatnya itu bisa ini, gitu kan? Itu salah satu upaya preventif juga ini artinya ya Pak ya. Nah itu. Nah oke. Nah mungkin untuk yang terakhir ada nggak program dari BPSPL sendiri yang ingin disosialisasikan kepada masyarakat, Pak? Oke. Nah, selain terkait dengan hal tersebut yang kita diskusikan tadi, ini BPSPL Pontianak ini juga punya tusi atau tugas kita itu adalah terkait dengan lalu lintas perdagangan untuk jenis yang dilindungi. Nah, kita lihat seperti kalau di Kalimantan Barat ini kan ada arwana. Nah, arwana itu bisa diperdagangkan dengan syarat, itu kan syarat punya izin. Nah, kemudian setelah dia punya izin, namanya izin surat izin pemanfaatan jenis ikan. Baik itu pengembangbiakan, baik itu perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri. Nah, yang boleh dimanfaatkan itu adalah generasi ketiga. Dari si ikan itu tadi ya? Jadi arwana kalau kita tangkap dari alam, yang satu nggak boleh berarti. Kita pelihara nih. Kembang biak lagi. Nah, itu namanya F0. F0 itu dari alam. Nah, kemudian dia beranak nih. Anaknya dari yang F0 tadi. Anak yang F0 itu F1 berarti kan? Itu masih belum boleh diperdagangkan. Masih lagi. Kemudian dari anak yang F1 ini ada lagi anaknya F2. Nah, F2 ini baru boleh diperdagangkan. Nah, itu tercatat di kita. Karena apa? Karena setiap dia melakukan berita acara panen, mereka harus mendaftarkan ke kita. Ada akte ikan arwana berarti? Nah, jadi setiap mereka panen, mereka akan diberi sertifikat dan chip. Nah, itu KTP-nya arwana. Gitu kan? Nah, jadi kalau misalkan yang tidak punya sertifikat dan chip, maka itu dianggap ilegal. Nah, artinya dia tidak punya identitas. Nah, kalau misalkan kita itu pendatang haram. Nah, itu kalau misalkan di Malaysia itu kan tidak terdata di Dukcapilnya ya. Itu jadi Dukcapilnya arwana itu ada di BPSPL Pontianak, gitu kan? Nah, itu. Jadi itu terdata sehingga sampai ukurannya pun kita data. Jadi ketika dia sudah ini artinya 1 sampai 11 cm. Kemudian nanti kita pindahkan lagi ke ukuran selanjutnya 12 sampai 21 cm. Nah, biasanya 12 cm ke atas baru boleh dijual, gitu kan. Nah,
itu pemirsa. Nah, jadi sehingga ini mengapa arwana itu mahal? Karena memang tata caranya sulit. Iya ya, benar ya. Kita itu dengernya kan. aja buatin ini tadi ya, KTP arwana, lalu ada DDTK-nya kalau anak posyandu ya, ada catatan. deteksi tumbuh kembang arwana. Ada, jadi termasuk itu ada ini kan. Jadi asal usulnya ketika arwana dia punya sertifikat, kita udah tahu nih induknya yang mana, ininya neneknya yang mana, pertama yang mana gitu ya. Tahu gitu. Jadi kita bisa telusuri gitu kan. Nah, karena setiap BAP panen dia ini dari indukan yang ini gitu kan. Nah, berarti induknya yang ini. Pohon silsilahnya udah ada gitu. Udah ada, jadi udah tercatat gitu kan. Ada Makanya ini menjadi karena ini adalah masuk dalam Apendik 1, jadi sehingga perdagangannya juga diatur. Nah, itu makanya arwana ini cukup mahal karena memang untuk menjualnya aja udah harus generasi ketiga gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi wajar kalau harga arwana dengan ikan yang lain beda. Fantastis gitu ya. Kalau dengan ikan gembung mungkin sekilo 30.000, kalau arwana seekor bisa 2 juta gitu kan. Nah, dapat sisiknya jatuh. Nah, itu. Oke, aduh ini luar biasa banget ya. Nah, artinya buat pemirsa Pon TV yang calon-calon jadi juragan arwana, kayaknya harus ketemu dengan Pak Iwan nanti nih. Karena ya itu tadi ya, ternyata boleh kok kita menjadi ini ya, berdagang arwana itu boleh ya Pak ya. Asalkan tadi sesuai dengan aturan dan ketentuannya, dan harus sering-sering silaturahmi ke BPSPL Pontianak gitu ya. Nah, oke, terima kasih Pak Iwan ya. Kita nanti bakal lanjut lagi nih di segmen selanjutnya, tapi menghadirkan narasumber yang lain. Oke, siap. Nah, tentunya kita sangat berterima kasih dengan kehadiran Bapak di sini yang sudah memberikan ilmu ya, wawasan dan mengedukasi masyarakat khususnya Kota Pontianak dan umumnya untuk Kalimantan Barat. Kalau bisa di masyarakat manapun yang menonton siaran Pon TV saat ini, kita sangat berterima kasih. Nah, oke pemirsa, tapi jangan kemana-mana karena kita bakal lanjut lagi. Selain kita ada narasumber dari Yayasan IARI dan juga Yayasan UEB. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Oke. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama kami di dalam program Kopi Pagi, khususnya di segmen Bincang Santai. Nah pemirsa, kali ini di sesi kali ini spesial kita menghadirkan narasumber lainnya. Tentunya narasumber kali ini juga punya solusi atas permasalahan kita terhadap kasus seputar dugong ya di Kalimantan Barat. Nah, tidak berlama-lama lagi akan kami perkenalkan narasumber kita, datang dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau dikenal juga dengan IARI. Nah, pemirsa penasaran IARI ini seperti apa? Sepak terjangnya seperti apa dan perannya di masyarakat seperti apa? Langsung saja. Tidak berlama-lama kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Halo, ini bisa disapa Kak pemirsa di rumah. Halo. Boleh perkenalkan diri? Oh iya. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Vina. Saya adalah koordinator medis dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia. Masya Allah, keren banget. Ini pertama kalinya ya Kopi Pagi kedatangan dokter Cina. Luar biasa banget. Ini Kak Vina agak out of the box ya, pengen tahu. Kak Vina aslinya orang mana sih? Aslinya saya orang Medan. Oh, ya. Kok bisa tiba-tiba ada di Kalimantan Barat ini, Kak? Iya, ya karena bekerja di IARI tentunya. Oke, berarti tahun 2000 berapa itu maksudnya? Mulai kerja di IARI dari tahun 2019 sampai saat ini. Ya, artinya udah bukan orang Medan lagi. Udah sampai ke sini ya, luar biasa sekali. Kak, boleh dong, ini kan kayaknya masih banyak nih masyarakat yang pengen tahu sebenarnya IARI ini apa sih gitu dan bergeraknya di bidang apa? Nah, saya sedikit memperkenalkan juga ya Kak ya. Jadi IARI sendiri itu adalah Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia, merupakan lembaga non-profit yang bergerak dengan pendekatan secara holistik, terutama dalam bidang konservasi, khususnya primata, dan juga menjaga kelestarian habitat alam. Jadi kegiatan IARI sendiri itu juga bermacam-macam, melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui edukasi, kemudian pengembangan kompetensi masyarakat, dan juga melakukan penyelamatan satwa, khususnya primata, rehabilitasi satwa, dan juga
pelepasliaran satwa. Tidak hanya itu, setelah satwa dilepas liarkan, kami juga melakukan monitoring pasca pelepasliaran untuk memastikan satwa yang dilepas dapat bertahan hidup di alam. Ya, Ya. survivalnya di alam ya. Karena kan udah kebiasaan direhab kan biasanya menurun ya tingkat ini ya kewaspadaan mereka ya di alam liar Iya, gitu ya. benar. Oke. Dan visi kita juga, Kak, sebenarnya adalah kedepannya, harapannya manusia dan satwa itu dapat hidup berdampingan di alam. Ya. Iya. Nah itu penting banget ya, karena terkadang kan hewan-hewan ini atau satwa biasanya kan sering berbentrokan dengan manusia ini ketika saling menyerang Iya, nih, benar, gitu. benar. Padahal saya pernah dengar nih Kak Vina, bahwa sebenarnya hewan itu dia nggak menyerang. Ketika dia menyerang kita, artinya kita berada di tempat yang salah gitu Iya, ya. benar. Instingnya seperti Instingnya itu ya. begitu, ya. Oke, nah dengar tuh. Nah, ini menarik nih Kak Vina. Maksudnya YARI ini, tadi kita sempat bincang-bincang nih pemirsa, ini kan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia. Tapi katanya di Indonesia ada 2 gitu. Iya. Nah, itu di mana-mana aja ya Kak Vina ya? Iya, jadi YARI sendiri itu yang pertama berdiri ada di Bogor. Di Bogor, selanjutnya selang beberapa tahun berdirilah di Ketapang. Ya. Nah, tapi yang itu ada perbedaan. Kalau yang di Bogor itu YARI fokus penanganan pada satwa primata kecil seperti monyet, kukang. Tapi kalau misalnya di Ketapang sendiri, kita itu fokusnya pada rehabilitasi orangutan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya. satwa liar lainnya, benar. Contohnya 2025. Ya, kita ada banyak kegiatan bersama dengan BPSPL Pontianak, kemudian Mitra WB, dan kelompok masyarakat melakukan rescue dugong dan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan bangkai dugong juga, Kak. Ya. Ini sebenarnya menarik ya, karena saya sendiri ya sebagai yang warga orang asli Kalimantan begitu. Ini kebetulan tinggal di kota ya pemirsa ya. Saya aja nggak pernah ngeliat dugong loh Kak. Tapi kalau bercanda nyebutnya cari dugong gitu. Tapi kita sendiri nggak tahu ya pemirsa ya. Nah ini juga suatu PR ya bagi kita, jangan sampai nanti anak cucu keturunan kita nggak pernah melihat satwa-satwa ini secara langsung karena dia udah nggak ada gitu. Jangan cuma ngeliat dari foto, video. Nah maka dari itu salah satu edukasi saat ini juga kita berusaha untuk melestarikan. Makanya ada nih YARI, ada juga WB, dan nanti ada BPSPL. Nah ini yang kemarin sedang marak diperbincangkan ini ya Kak ya, tentang kasus dugong yang ditemukan mati di Ketapang. Nah kalau dalam hal yang seperti ini ya, jika ada kasus yang seperti ini, peran YARI itu seperti apa? Iya Kak, jadi peran biasanya tuh kalau ada kasus seperti yang terjadi di tahun ini ya, itu kita bekerja sama dengan BPSPL, kemudian WB, dan juga tim masyarakat untuk segera melakukan pemeriksaan dan penanganan terhadap kondisi bangkai satwa yang ditemukan. Itu tujuannya untuk memperoleh data dan juga diagnosa yang akurat penyebab kematian dari satwa tersebut. Ya. Oke, berarti ini kan ada juga jejaring kerjasama ya, bukan cuma YARI sendiri aja pemirsa, tetapi ada salah satunya nanti juga menjadi narasumber kita, yang mana ini sama-sama semuanya punya keterlibatan ya kalau dilihat ya. Nah, kalau di YARI sendiri itu pemirsa, tadi kita ada mendengar suatu istilah, pemeriksaan medis terhadap bangkai si hewan tadi ya, si dugong ini tadi ya, yang ditemukan supaya bisa melihat penyebab kematiannya. Nah, kita pengen tahu apakah ini sama dengan otopsi yang selama ini kita tahu terjadi pada manusia. Bedanya apa? Mungkin ada istilah tertentu, pengetahuan juga nih kan, nggak tahu. Ya, benar. Mungkin kalau pada masyarakat secara umum itu lebih mengenal istilah autopsi ya, Kak. Iya, itu adalah masuk saya. Ya, itu tindakan melakukan pembedahan pada mayat. Kalau autopsi tujuannya untuk memperoleh penyebab kematian. Nah, kalau untuk hewan kita mengenal dengan istilah nekropsi. Ya, jadi nekropsi itu adalah tindakan pembedahan atau pemeriksaan bangkai yang dilakukan secara sistematis, Kak.
Jadi ada urutannya agar kita bisa memperoleh data yang akurat. Tapi kalau dari segi prosedur apakah sama ini berdua hanya istilahnya berbeda atau memang secaranya berbeda? Sama. Oh sama. Oh iya. istilahnya aja. Istilahnya aja berbeda. Nah jadi kan ada nih bahan omongan nanti kan. Udah tahu ya. Nah selanjutnya nih Kak, bisa nggak sih dijelaskan masih seputar nekropsi ya? Bagaimana sih proses nekropsi yang dilakukan terhadap bangkai dugong tadi? Proses nekropsi yang dilakukan itu biasanya dengan melakukan pemeriksaan tubuh dulu, fisik secara dari luar dulu. Terlihat ini Iya, ya. apakah ada trauma, apakah ada luka, apakah ada kelainan-kelainan fisik. Nah, lalu setelah itu baru dilakukan pembedahan. Oke. Ya, dan dicari organ-organ apa yang mengalami patologis. Kalau dalam bahasa medis ada istilah patologis, yaitu nanti kita bisa tahu dari bagian organ patologis apa, kemudian kita lakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengkonfirmasi diagnosa apa sebenarnya yang terjadi pada satwa yang mengalami kematian. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, dari pengalaman Giari ya setelah melakukan nekropsi ini, terkadang apa sih yang alasan penyebab yang ditemukan dari kematian si satwa-satwa ini yang paling sering? Kalau berdasarkan data penelitian dan juga laporan, dugong itu banyak mati karena akibat biasanya ya itu tertangkap jaring ataupun ada trauma dengan kapal. Jadi aktivitas manusia yang tinggi Kita lagi ya itu bisa mempengaruhi ternyata iya, Kak. gitu ya. Nabrak kapal atau Iya. terkena perangkap jaring tadi ya? Iya, Oh. nggak sengaja kan berenang dia nggak tahu. Oh. Gitu. Nah kan salah siapa? Salah kita. Ya. Nggak ada tiba-tiba dugong mati karena penuaan udah tua, itu jarang-jarang ya. Ini emang kasusnya emang Jarang. karena ini ya. Aduh. Nah tapi ini sebenarnya sesuatu yang bisa dibilang sangat disayangkan ya. Artinya dugong tersebut bisa dibilang rentan terhadap aktivitas manusia begitu ya. Seberapa rentan sih Kak sebenarnya si dugong ini dengan aktivitas kita? Apakah memang misalkan tadi ya dari nabrak aja ternyata bisa membuat mereka sampai kehilangan ini ya nyawa gitu ya? Iya, sebenarnya dugong itu kan kita tahu ya, dugong itu adalah mamalia laut. Jadi mamalia laut itu dia bernafas menggunakan paru-paru dan membutuhkan harus sekali-sekali berenang ya. ke permukaan, bener Kak, untuk menghirup oksigen. Nah, Oke. namun kalau misalnya ada seperti Misalnya tertangkap misalnya, mungkin kan susah naik ya, nggak bisa naik ke atas gitu ya? Iya, mungkin susah naik ke permukaan, kemudian akhirnya dia nggak bisa bernapas, mati karena itu. Atau mungkin bisa juga karena ya itu tadi, karena perahu bot, atau ada penyebab kematian lainnya yang sampai sekarang kita masih nggak bisa ketahui secara rinci, seperti ada penyakit bakteri, jamur, virus, dan lain sebagainya yang masih harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Itu mungkin yang di kasus terakhir barangkali ekosistemnya mungkin yang sudah tidak baik Benar, lagi Kak. ya. Kalau misalnya diperhatikan, habitat lamun banyak tercatat berapa tahun terakhir ini mengalami Habitat penurunan. lamun itu apa? Ekosistem lamun. Jadi ya nggak tahu. Jadi Gimana itu Kak Vin? Nah, ekosistem lamun itu adalah padang rumput lamun, atau kalau kita bilang bahasa Inggrisnya itu seagrass bed. Jadi itu adalah tempat makanan yang paling disukai oleh dugong. Si dugong ini Ya, itu adalah makanan utamanya. Gitu. Jadi kalau misalnya habitat lamun itu rusak, nah itu juga akan mempengaruhi quality of life dugong sendiri. Bukan cuma kehilangan sumber Sumber makanan aja ya. makanannya. Oke, begitu ya. Ya. Kalau yang sejauh Giari lihat sendiri ya, apakah di Kalimantan Barat ini ya, maksudnya untuk habitat lamunnya masih terjaga keasliannya atau ada indikasi memang habitat lamunnya sudah mulai terganggu begitu? Kalau untuk di wilayah Ketapang sendiri, khususnya di Kendawangan ya Kak, jujur kalau kita mungkin kurang mengetahui secara spesifik karena bukan yang langsung. Juga yang langsung iya ya? Benar. Jadi biasanya mungkin teman-teman yang langsung berada yang paling dekat lah dengan laut, istilahnya seperti teman-teman BPSPL,
kemudian mitra-mitra kami yang lebih mengetahui Oh, tentang ini yang itu. tadi bagi peran itu ya? Iya, Yang ini khusus benar. yang tadi untuk yang apa sih bahasa yang autopsi itu tadi? Nekropsi. Nekropsi. Baru saja diomongin dan lupa. Nah, nekropsi itu untuk Yari sendiri, lalu tadi di bagian-bagian BPSPL-nya juga ada peranan tersendiri ya. Terutama ya tadi untuk mengetahui ekosistem itu masih layak atau tidaknya bagi si satwa-satwa laut itu ya. Oke, oke, oke. Nah, selanjutnya ini ya kayak kita kan pengen tahu juga nih bagaimana ya cara Yari ini bekerja sama dengan komunitas dan mitra lokal dalam hal ini. Tadi kan ada sempat kita bincang-bincang ada PKS-nya dulu ya. Nah, nggak serta-merta langsung terlibat bersama begitu ya. Nah, mungkin memang pernah ada kayak yang tadi rescue bareng gitu atau apa. Nah, tapi sejatinya bagaimana sih kolaborasi ini bisa terjalin antara pihak-pihak ini? Iya, kolaborasi kami bisa terjalin itu karena adanya komitmen yang dengan tujuan yang sama, gitu loh. Jadi sama-sama ingin menyelamatkan habitat dan ekosistem sehingga terbentuklah PKS. Ya, dan juga kalau untuk ke masyarakatnya mungkin Yari lebih berperan dalam bagian edukasi. Oke, gitu ya. Karena tadi kan sudah kita ini ya bahwa kalau BPSPL kan mungkin dari sisi pemerintahannya begitu ya. Nah, Benar. salah satunya WB, Yari, mungkin ini lebih ke LSM lokalnya yang di masyarakat begitu ya. Oke. Nah, sebenarnya kita masih banyak mau bincang-bincang ya dengan Yari ya. Tapi karena sudah dikotak-kotakin, kita berusaha semaksimal mungkin. Pertanyaan inti nih Kak. Kita pengen tahu apa sih langkah pencegahan yang Yari dapat rekomendasikan ya dari hasil selama Yari berkecimpung di lapangan selama ini? Yang pertama itu adalah segera melaporkan apabila terdapat kasus-kasus atau perjumpaan dengan dugong, apalagi kalau ada kasus yang terdampar, segera melaporkan ke pihak terkait seperti teman-teman BPSPL dan juga ke mitra-mitra setempat. Selanjutnya melakukan edukasi sih Kak, itu paling penting. Ya, edukasi mengenai pentingnya untuk melakukan penyadartahuan tentang memelihara habitat dan ekosistem laut terutama padang lamun. Selanjutnya juga bisa edukasi penyadartahuan bahwa penggunaan alat untuk memancing yang baik. Nah, bener banget sih. Artinya memang yang paling penting pencegahan selain ini ya pelaporan tadi ya, juga yang tadi penyadartahuan atau edukasi sosialisasi kepada masyarakat begitu ya. Nah, saya rasa ini juga merupakan upaya pencegahan yang paling efektif ya untuk dilakukan di masa-masa ini. Nah, terakhir nih Kak Vina, kita pengen tahu dong apa pesan Yari untuk generasi muda terkait perlindungan dugong. Teman-teman kaula muda di luaran sana ya, bisa dapat lebih peduli lagi dengan tidak membuang sampah sembarangan terutama di area pelautan, area perairan laut. Selanjutnya turut serta melakukan meningkatkan kapasitas edukasi ya Kak. Ya, tentang pentingnya dugong untuk kehidupan ekosistem di lautan. Sebelum kita berpisah nih Kak Vina, adakah laman medsos dari Yari yang dapat kami silaturahmi berkunjung? Karena kayaknya Gen Z nggak sah nih kalau nggak follow-followan gitu ya. Benar-benar. Boleh mungkin disebarluaskan ke masyarakat? Ya, teman-teman yang boleh kunjungi Instagram kami. Jadi kami ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube juga. Lengkap ya? Ya, tinggal ketik aja. Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia. Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia. Nah, baiklah pemirsa Pon TV dimanapun berada, jangan lupa untuk segera di-follow dan nanti bisa mengikuti beragam informasi ya. Ini juga termasuk salah satu penyadartahuan, edukasi yang diberikan oleh Yari tentunya juga ada di media sosial. Jadi misalkan dirasa ini terlalu singkat kenalan dengan Yarinya, boleh nanti di-stalk aja, dilihat Yari sudah memiliki peranan apa, terus juga langkah-langkah yang Yari lakukan untuk khususnya dugong ya, dalam penyelamatan dugong, konservasi dan lain sebagainya. Silakan kunjungi di medsos Yari. Nah, baiklah pemirsa, selanjutnya kita juga akan bincang-bincang lagi dengan narasumber kita, tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini.
Oke, baiklah pemirsa, kembali lagi bersama kami tentunya hanya di program Kopi Pagi, khususnya di segmen Bincang Santai. Nah pemirsa, jika tadi kita sudah bersama narasumber kita dari YIARI, nah kali ini di segmen kali ini kita masih akan membahas seputar konservasi dugong dan juga kita mencari solusi yang terbaik untuk dugong ini, tentunya menghadirkan narasumber yang tidak kalah berwawasan dan berpengalaman. Nah siapa dia? Ini ada komunitas Yayasan WB Konservasi Ketapang. Lebih lanjut, mari kita langsung berkenalan dengan narasumber kita. Baiklah, boleh disapa pemirsa di rumah, Mas. Halo, selamat pagi. Iya, boleh perkenalkan diri dan yayasannya? Oh ya, perkenalkan saya Setra Kusumardana, saya Ketua Yayasan WB Konservasi Ketapang. Kita lembaga yang bergerak di bidang edukasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Ketapang dan Kalimantan Utara saat ini. Waduh, tadi kita sempat bincang-bincang ya pemirsa ya tentang Yayasan WB itu sendiri. Nah ternyata WB ini ternyata ada filosofinya ya, ada cerita di baliknya ya. Ada. Nah boleh diceritain tuh, ini kayaknya kita bakal kepo banget. Apa itu WB ya? Ya, banyak yang nanya WB itu apa. WB ini dulu, karena kita tuh awalnya adalah para penyelam. Kami adalah komunitas penyelam yang suka berwisata di laut. Jadi WB dulu bermula dari huruf W dan huruf B, artinya wisata bahari. I see. Nah, jadi setelah kita jadi yayasan, kita jadikan WB itu sebagai semangat kita bahwa kita mulainya dari situ. Nah, jadi kalau yang sekarang yayasan WB itu ya nama saja WEBE, WB. Oke, ini keren ya, WB wisata bahari. Kayak nggak expect ya, maksudnya sesimpel itu ternyata ya pemirsa ya, itu luar biasa banget. Nah, tadi kita juga sempat bincang-bincang sedikit. Ini katanya original banget dari Ketapang. Ya. Bener-bener ini ya gerakan pemuda-pemuda masyarakat Ketapang ya. Betul. Kalau nggak salah tahun berapa tadi itu Mas berdirinya WB ini sampai menjadi yayasan? Oke. 2016 saya bergabung di WB itu udah ada waktu itu. Udah saya ada bergabung, ya. kayak gitu. Dan ini isinya adalah para penyelam yang aktif di Ketapang dan Kalimantan Utara, khususnya Ketapang. Jadi isinya benar-benar kita anak-anak Ketapang bahasanya kayak gitu. Biak Ketapang. Biak Ketapang nih. Ya gitu. Out deh. Namun setelah kita mulai fokus pada upaya konservasi, jadi selain ada dulu namanya WB Adventure Ketapang. Nah ini komunitas yang benar fokus ke wisata bahari, penyelaman, olahraga selam, bahkan isinya juga banyak atlet. Selam. Tahun 2020 pertama kali kita berhasil menyelamatkan dugong yang hidup. Nah, di situ kami mulai memutuskan kita harus punya lembaga yang secara khusus berdiri untuk melakukan upaya konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, berdirilah tahun 2020 itu akhir, berdirilah Yayasan WB Konservasi Ketapang. Wah, luar biasa banget ya. Ini berarti yang ternyata awal mulanya cuma hobi begitu ya? Awalnya hobi. Awalnya hobi lalu mengantarkan kepada jalan hidup yang menolong tidak hanya manusianya tetapi hewan-hewan dan alam sekitar juga terikut ini ya. Luar biasa banget. Hobi yang sangat tidak sia-sia. Kayaknya kita kalau cari hobi harusnya seperti itu ya pemirsa ya. Harus dong. Biar ada terasa manfaatnya iya, kan. gitu kan. Jadi nggak habis di diri sendiri. Nah, berbicara tentang tadi nih ya, Yayasan WB ini. Apakah ini konsepnya juga bakal ada kayak mencari member segala macam untuk gabung ke WB? Ini kan jadi lain nih ceritanya. Saking penasaran itu pemirsa. Ya, banyak. WB pada prinsipnya kita ini semangatnya adalah volunteering. Oh, volunteer gitu. Ya, jadi di WB sendiri itu pengurus dan anggotanya itu memiliki berbagai macam profesi. Oh, iya. Kayak gitu. Saya sendiri aktif sebagai trainer untuk pengembangan SDM. Ada juga yang kepala sekolah, ada yang juga wira swasta, ada yang suka nyelam gitu ya. Ya, ada anggota dewan juga kayak gitu dulunya kayak gitu kan. Jadi ini sangat beragam. Jadi kalau ditanya bahkan kalau orang tanya dulu siapa yang menggaji kalian? Ya kami menggaji diri sendiri kayak gitu. Ya. Dan ketika ditanya siapa yang mau bergabung siapa yang pertama punya kecintaan terhadap laut. Syaratnya tadi ya. Terus kemudian kita melakukan sesuatu tuh bukan hanya karena ada yang membayar kayak gitu atau menggaji, nggak ada kayak gitu. Konsepnya seperti itu. Jadi apakah kita ada? Sekarang kita berkembang. Dulu kami melakukan seperti itu. Sekarang sekarang
sudah makin banyak pihak yang melihat bagaimana peran WB, Komitmennya, kita dapat gitu ya. dukungan, nah kami bisalah mulai merekrut. Ya, jadi kita rekrut juga anak-anak Ketapang lagi. Oke. Ya, alumni dari Politeknik Negeri Ketapang, kemudian teman-teman di Balik ke Kendarawangan. putra daerah di sini Betul, ya, kayak luar gitu. biasa banget ini. Tapi kita juga membangun jaringan dengan teman-teman di Luar forum ini. nasional maupun di Oke. forum internasional. Kayak gitu. Oh, luar biasa banget ya. Ini artinya memang memaksimalkan potensi dari putra lokal itu tadi ya, Ya. tapi tidak menutup kemungkinan untuk menjalin jejaring dengan Ya, orang-orang betul, luar betul. begitu ya. Ya. Ini keren banget. Nah, kita persempit lagi. Tadi kita sudah tahu tentang WB, kita sudah tahu ya bagaimana sepak terjang WB dari 2016 hingga 2020 tadi ya pemirsa ya. Ya. Sekarang sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu Ya. tentang dugong. Oke. Nah, bagaimana sih awal mula WB mengetahui kematian dugong di Ketapang yang pada saat menyelam pertama kali itu ya? Oh ya. Heeh. Jadi WB sendiri dulu punya kita tuh nyelamnya selalu di sekitar Pulau Cempedak, Pulau Sawi, Ada tempat Pulau mainnya Bawang, nih, ada. pemirsa, tempat mainnya ada. Nah, setiap kali kita melakukan penyelaman, kita dapat informasi ada dugong mati, ada penyu mati, ada pesut mati, kayak gitu. Jadi, wah ini sayang sekali kalau sampai habis nanti nggak ada lagi Iya yang kita ya, lihat, ini dong. nggak ada yang dilihat. Nggak ada lagi yang kita lihat, ada lagi yang Benar-benar. uniknya kayak gitu. Jadi, bersama masyarakat, kita coba mulai mendata nih. Mendata saya pada saat itu sebelum tahun 2020, yang kita data itu selalu yang mati. Sedih Yang ya? hidupnya mana gitu ya? Ya, yang hidupnya itu bisa kelihatan, tapi kami belum bisa mendokumentasikan. Oke. Hingga pada tahun 2020, itu kelompok masyarakat berhasil menyelamatkan satu individu dugong yang kecil ya, sekitar 50 kiloan, itu dia selamat, bisa kita selamatkan. Nah, itu titik poin di mana kami pikir, oh kita harus punya lembaga yang secara khusus Bisa. mendampingi kelompok masyarakat dalam upaya mereka menyelamatkan dugong. Baik. Jadi kalau ditanya apakah WB yang menyelamatkan dugong, bukan. Kelompok masyarakat Wih, di Pulau Cempedak dan sekitarnya. luar biasa. Berarti emang WB ini yang di awal mulai ibarat kata yang menyadarkan masyarakat, tapi aktor kuncinya tetap di masyarakat itu Iya. sendiri. Aduh, ini kita sambil merinding ya pemirsa ya. Pertama satu, kenapa merinding? Karena saya nggak pernah lihat dugong. Yang kedua, ada masyarakat yang cinta dan sayang sama dugong gitu kan. Ya, Ini ya. luar biasa banget ini. Nah, kalau kita lihat lagi ya, ini kan kalau yang kami tangkap ya, artinya di sini perannya WB ini kan sebagai bisa dibilang juga cuar informasi juga ya. Bagaimana arus informasi saat menerima laporan ini bisa lebih cepat ditangani. Yang kita tangkap kan seperti itu ya. Nah, ini tindakan awal yang WB lakukan saat menerima laporan itu prosedurnya seperti apa itu, Mas? Oke, jadi sebenarnya untuk bagaimana menangani mamalia laut terdampar itu udah ada panduannya dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Oke. Nah, kami membuatnya jadi lebih ringkas sebenarnya. Jadi ketika masyarakat menemukan saat insiden dugong terdampar, dugong mati, mereka berkomunikasi, kami membantu komunikasi ini ke para pihak lainnya seperti BPSPL, PSDKP, Lanal Ketapang, BKSDA pada zaman dulu awal-awalnya kita Namanya laporin ini ya? jadi BKSDA dulu sebelum dipindah ke BPSPL kan penanganan dugong ini di BKSDA. Iya. Nah, jadi kita berkomunikasi, berkoordinasi, termasuk juga menjalin mitra seperti dengan Jari juga. Jadi kita menghubungkan, terus kemudian kita mengkoordinir lah bagaimana tim bersama ini bergerak dalam upaya penanganan mamalia terdampar tersebut kayak gitu. Jadi informasi tetap milik masyarakat, kita membantu mengkoordinir dengan para mitra. Jadi berkata menghubungkan dot-dotnya itu Nah, ya pemirsa ya. Karena kalau tidak ada peran yayasan seperti WB, ini dotnya sebenarnya sudah ada. Panduannya sudah ada, tetapi yang menghubungkan antara satu pihak dengan pihak lainnya, di situ ternyata peran kunci atau strategis dari si WB ini. Ya. Oke, keren. Nah, selanjutnya ini Mas ya, apa saja sih kegiatan konservasi dugong yang telah dilakukan oleh WB? Ini kan tadi ada menyebutkan bekerja sama dengan BPSPL, lalu juga Betul. tadi ada Giari. Nah, itu kira-kira bentuknya seperti apa? Ya, sebagai perlu dicatat juga nih di wilayah Kendawangan itu ada kawasan konservasi lautnya. Dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Jadi kami program yang kita lakukan dalam upaya program konservasi dugong ini itu meliputi bukan cuma ke dugongnya saja,
juga ekosistemnya seperti lamun, mangrove, Oh, yang terumbu rumput karang. itu tadi ya. Itu rumput lamun tuh rumput yang hidup di dasar laut ya. Itu Oke, satu-satunya makanan ya. makanan dugong. Oh, cuma bisa makan itu? Hanya makan itu dia. Oh, dia nggak Kayak makan gitu. ikan-ikan lain? Enggak, atau dia apa hanya gitu ya? dia vegetarian dia. Oh, Dia herbivora. Dia herbivora. Oh, pantes. Vegetarian. Itu Oke. saya. Tapi hebat juga ya herbivora, badannya bisa gede gitu. Oh iya. Jadi ya terus kemudian kita melakukan itu. Selain itu juga kita mendorong masyarakat ini bisa mendapatkan manfaat atau nilai ekonomi dari upaya mereka menyelamatkan dugong. Konservasi itu tadi ya. Ya, sehingga nilai konservasi itu bukan hanya selamat bagi dugongnya, Dugongnya tapi aja. bawa manfaat bagi masyarakatnya. Masyarakatnya juga. Caranya mereka mengembangkan wisata konservasi. Oh, benar. Ya, mereka melakukan penanaman mangrove, orang datang dari Kalteng, dari Berkunjung luar begitu negeri, ya, melihat gitu ya. nanam, ada biaya yang keluar. Masyarakat dapat duitnya dari mana? Bukan dari jual dugongnya, tapi dari aktivitas Betul, dalam betul, melayani betul. orang yang datang. Mm. Mereka makan minum, transportasi, guide, terus kemudian juga ke penjualan bibit, ya, Benar, kayak benar. gitu. Jadi banyak aktivitas, kemudian homestay, camping ground. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Jadi ekonomi kreatifnya berjalan Iya. di situ ya. Bahkan sekarang teman-teman sana sedang berupaya bagaimana mereka meningkatkan nilai tambah dari perikanannya. Iya. Kayak dulunya hanya perikanan tangkap, sekarang mereka sedang menjajal bagaimana perikanan budidaya. Oke. Kayak gitu. Nah, ini bagian dari peran kegiatan pemberdayaan yang kami kerjasamakan bersama BPSPL dan BKP Kalbar. Oke, ini luar biasa banget ya. Karena kan memang Indonesia kan ini kita taunya negara kepulauan begitu ya. Tetapi saya sendiri yang Gen Z aja ya. Terkadang memang kalau di Kalimantan Barat ya khususnya kita juga mencari-cari apa sih wisata bahari tadi yang bisa kita explore gitu. Tanpa ya tadi ya kita melihatnya kita pengen tahu tapi nggak ingin merusak. Nah ternyata salah satunya ke wilayah konservasi juga bisa ya seperti itu ya. Betul. Oke, jadi luar biasa banget. Seumur hidup saya belum pernah menyelam ya pemirsa ya. Berarti harus dijadwalkan. Harus dijadwalkan. Karena memang kalau bumi ini kan dilihat daratan aja 30% segini gede gitu kan. Apalagi pulau gitu. Ini agak-agak merinding disco pemirsa ya. Ada apa di dalam laut itu? Ada sedikit rahasia. Sebelum saya bisa nyelam, saya sangat takut dengan laut. Aduh. Tapi begitu sekali ya? saya bisa nyelam, saya jatuh cinta sama laut. Aduh. Ya. Itu sekarang masih takut. Ini saya kalau mau nyelam. karena Makanya harus biasanya- belajar nyelam dulu. Oke. Menarik ya. Nah, ini nanti kita belajar nyelamnya edisi terpisah ya pemirsa ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu nih ya, tadi dari ceritanya Mas Setra, kita udah tahu bagaimana masyarakat Ketapang ya terutama ya di Pulau Cempedak tadi ya. Betul. Ini agak-agak lapar ya, Cempedak. Kayak mereka sudah mulai aware begitu ya bagaimana kalau melihat nanti ada dugong, lalu juga malahan udah sangat terbiasa dengan ya kawasan konservasi itu. Jadi udah benar-benar tahu bahwa dugong itu dilindungi begitu ya. Ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah kayaknya belum banyak orang di luar Ketapang yang tahu bahwa dugong itu satu yang dilindungi. Ya. Salah satu upaya kita apa nih untuk menyebarluaskan ini? WB juga mungkin punya program apa? Ya. Jadi dulu juga banyak orang udah tahu ada dugong di sana. Tapi karena belum tahu bahwa itu dilindungi, Iya. jadi tidak dilakukan upaya-upaya penyelamatan. Kayak gitu. Kami bersama masyarakat di sana kita mengembangkan sistem berbasis website dan aplikasi. Jadi Sehingga informasi itu itu bisa diakses. Jadi kita saat ini sedang dalam proses kemitraan bersama Pemprov sehingga data ini nanti bisa diamankan oleh pemerintah provinsi. Nah, semakin banyak yang tahu ada dugong, ada padang lamun yang luar biasa luas di Kendawangan, maka upaya orang ini yang terlibat untuk menyelamatkan, menjaganya semakin banyak. Betul. Itu harapannya. Dan masyarakat sendiri kita harapkan menjadi pemilik data tersebut, bukan WB. WB mendampingi masyarakat, mengumpulkan data segala macam. Cuma kalau data itu hanya berakhir dalam handphone, di ingatan doang, tidak bernilai. Betul. Kami bantu masyarakat bagaimana mengelola data itu sehingga mereka punya sumber daya data ya. Karena kita di zaman informasi ya, sekarang data itu adalah informasi yang bernilai tinggi dan itu dimiliki oleh masyarakat. Oke, ini luar biasa banget ya. Artinya juga ini penyesuaian era saat ini ya.
Karena tadi saya pikir mungkin WB akan mengadakan kegiatan ini ternyata lebih canggih lagi menyesuaikan zaman, langsung lewat digitalnya langsung. Jadi kita-kita yang bukan orang Ketapang sekalipun juga bisa tahu begitu loh pemirsa dengan informasinya. Semoga bisa terrealisasi ya. Jadi kita punya saku sendiri tentang dugong, kita tahu nih kebijakan terbaru tentang dugong apa, kawasan konservasinya letaknya di mana, begitu sehingga tidak milik masyarakat Ketapang saja. Bagi dugongnya. Untuk event tetap ada. Event-event tetap ada. Bahkan Pulau Cempedak sendiri itu rutin tiap tahun dikunjungi para pelancong yang menggunakan kapal layar dari berbagai benua. Kayak gitu. Jadi mereka membantu menyebarluaskan juga. Kayak gitu. Terakhir kita kedatangan sekeluarga dari Australia. Satu kapal layar besar isinya 10 orang kayak gitu. Soalnya biasanya yang datang tuh satu kapal layar isinya 2 atau 3. Ini langsung sama keluarga, ini ya? 10 ya? orang kayak gitu. Dan ini mereka sangat excited untuk melihat apa yang dilakukan masyarakat di sana. Mantap. Dengar tuh warga Kuta, terutama Kuta Pontianak, kalah awak dengan orang Australia. Udah duluan sampai. Nah, oke, terakhir dari WB terkait keberlangsungan dugong di Kalimantan Barat. Apa harapan WB dan bagaimana apa ya bahasanya ya untuk mengajak generasi muda saat ini supaya peduli dengan dugong? Ya. Dugong sampai saat ini baru tercatat berada di wilayah Kendawangan, untuk wilayah Kalbar ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga di kawasan lain. Maka yang perlu dilakukan adalah pertama generasi mudanya kenal yang mana dugong, yang mana pesut, kayak gitu. Iya ya. Ya, di wilayah Kendawangan sendiri itu ada tiga yang kita temukan sejauh ini, ada dugong, ada pesut. Pesut ini lumba-lumba itu seperti lumba-lumba tapi dia nggak ada hidungnya, kayak gitu. Okay, Dan dia jauh lebih istilahnya statusnya lebih kritis lagi daripada dugong. Dia lebih langka lagi. Lebih langka lagi dari dugong. Dan tentu ada penyu di sana. Nah, ini menjadi catatan nih. Kita punya ikon-ikon keragaman hayati laut yang luar biasa. Kalau tidak kita jaga, bisa jadi setahun ke depan, 10 tahun ke depan tinggal cerita. Iya. Kan kami berharap dugong bisa menjadi salah satu ikon keragaman hayati laut yang ada di Kalimantan Barat, kayak gitu. Karena dia sangat hewan ini sangat pemalu dan sulit untuk kita untuk melihatnya, kayak gitu. Ya, tapi dia bernilai tinggi. Betul. Karena fungsinya si dugong ini seperti orang hutan di hutan. Untuk di perairan itu ya. Ya, kalau orang hutan dia makan buah segala macam, dia berkeliling ke hutan itu buat ini lagi ya. Ya, bijinya dia buang atau melalui fesesnya. Dan dugong melakukan hal tersebut. Dia makan lamun, kemudian dia buang fesesnya, itu ada biji-biji bibit dari lamun lagi. Tadi ya, jadi lagi. Dia membuat padang lamun itu jadi luas, kayak gitu. Dan sebagai catatan, kalau mau lihat padang lamun yang luas, hanya ada di Kendawangan untuk wilayah Kalbar, kayak gitu. Dan itu karena peran dugong. Kami sudah coba nanam lamun, kayak gitu. Sulit. Ini dugong ya? Bisa, tapi sulit. Yang konsisten dan melakukan itu ya dugong, kayak gitu. Dan kami berharap dengan adanya upaya konservasi dugong ini, bukan cuma dugongnya sejahtera, tapi masyarakatnya juga, kayak gitu. Sehingga ketika masyarakat sejahtera, tanpa WB, tanpa siapapun, masyarakat yang sudah jaga, kayak gitu. Itu harapannya. Oke, terima kasih banyak ya Mas Etra. Ini kita banyak sekali membuka wawasan kita ya tentang dugong tentunya, karena ya seperti yang kita tahu Yayasan WB itu langsung bersentuhan di lapangan dan di masyarakatnya nih. Bahkan untuk orang seperti saya yang belum pernah menyelam, belum pernah melihat dugong, belum pernah tahu wilayah konservasi, seolah-olah sudah pergi terbang ke sana. Semoga pemirsa juga merasakan ya pengalaman yang sama dari cerita-cerita bincang kita saat ini. Kalau mau lebih lanjutnya lagi, mungkin bisa ke media sosial mana nih kami ini? Oh ya. Kayaknya kita mau kepoin lagi. Bisa ke Instagram kita di @yayasanwb atau kunjungi ke website kami di yayasanwb.org. Oke, wah udah ya. Nanti kita di sesi selanjutnya siapa tahu ada rezeki kita bisa ketemu lagi. Nah jadi ini Mas Etra, kami terutama saya ya mewakili dari teman-teman kerabat kerja yang bertugas yang mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Mas Etra yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di Studio Pon TV. Semoga nggak jerah ya kalau diundang lagi ya. Kayaknya tadi sedikit banget waktu kita ya. Oh iya, nanti next kita bikin sesi seperti ini tapi di pulau. Oh boleh,
Pak produser catat ya, kita langsung ke sana nanti. Masa Langsung kalah kita- dengan orang kita. Australia kita. Oke, baiklah pemirsa, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang dari awal sampai akhir sudah menemani edisi Kopi Pagi, Bincang Pagi kali ini. Saya Anissa Maharani Nasran dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.